Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Bisa diperkenalkan Bapak siapa dan ini alamatnya ikut daerah mana Pak? Saya Pak Slamet, alamat Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Ya, di sini kan ada sebuah tempat yang punya kesan dan cerita ya. Ada sebuah perkampungan yang hilang dalam satu malam. Kisahnya seperti apa? Kejadiannya pada malam hari pukul 11 malam ada tanah longsor desa Legetang, Dukuh Legetang. Ya, gunung itu longsor seharusnya di bawah, tapi gunungnya itu longsorannya semuanya terbang ke dusun Legetang sini. Dinamakan gunung apa Pak yang longsor itu? Yang dinamakan itu Gunung Pengamun-amun. Di malam hari jam 11 malam. Ya. Jadi pucuk dari gunung itu patah dan longsor bisa terbang gitu ya. Seharusnya di bawah, tapi katanya itu terbang menimpa dusun Legetang. Benar-benar nyata gunung itu terbangnya, Ya, seharusnya benar. itu jatuh ke sungai yang ada di bawahnya gitu Pak ya. Ya. Namun ini malah melompati sungai ya. Ya, yang Melompati sungai dan menimpa satu kampung itu. Pak, kalau boleh tahu ada berapa warga Pak yang menjadi korban dari Kalau itu? di Pelang yang di Tugu itu Ya. 300 lebih. Orang pilih 351 orang gitu ya kalau nggak Ya. salah ya. Semuanya meninggal Pak ya. Sisa satu, Ibu Rana namanya. Sekarang masih hidup nggak orangnya? Sekarang sudah meninggal. Ibu Rana. Jadi yang selamat itu satu orang. Ya, satu perempuan. orang. Jadi saksi hidup itu yang Saksi. Ibu Rana itu. Saksi hidup satu-satunya orang yang Katanya semuanya sudah lari, tapi itu rumahnya mengikuti semuanya, menimpa warga semuanya. Insya Allah. Jadi waktu kejadian itu semua warga itu berlarian. Ya, berlari. Tapi rumah itu seolah-olah mengikuti dari Ya, belakang mengikuti, gitu ya. menimpa semuanya, Tertimbun semuanya. tertimbun semua. Insya Allah. Boleh nggak kita sedikit mengulas cerita bahwa maaf ya, di sini katanya terkenal dengan kampung Sodom. Kalau yang cerita gitu sih, kalau warga desa Bekasian ya tahu tapi nggak mau menceritakan. berbicara lah. Ya, kisahnya seperti itu ya. Ya. Jadi satu kampung itu maaf ya, mohon maaf dulu katanya itu tempat maksiat, zina dan lain sebagainya gitulah Pak ya. Jadi Ya, Allah tuh murka. katanya begitu, tapi Ya. kalau orang Bekasirannya nggak berani lah. ya, karena ya kasihan ya sama yang sudah tiada itu Pak ya. Ya. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita yang masih ada gitu Pak ya. Apapun yang kita lakukan kan pasti suatu saat apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Seperti itulah ceritanya ya. Jadi semua korban itu tidak sempat dievakuasi Pak, tertimbun total Ya, itu ya. semuanya tertimbun semuanya. Cuma sisa satu yang hidup. Kalau Pak Bau namanya Kaki Rana itu yang bisa diambil nganunya. Yang bisa dievakuasi. Jasadnya dibawa di Pekasiran, dimakamkan di desa Pekasiran. Yang meninggal hanya satu orang yang berhasil dievakuasi gitu ya. Iya, Pak Rana. Pak Rana suaminya Bu Rana itu. Ya. Insya Allah. Ini kakinya putus, tulangnya keluar. Insya Allah. Kalau bapak saya bicara gitu, bilangnya kaki ini tulangnya kelihatan. Tulangnya keluar semuanya. Iya. Kebetulan Bapak jenengan saksi kejadian itu ya. Ya, kalau bapak saya paham sekali kalau desa
dusun Legetang sini. Sangat paham ya. Karena punya kakak di sini. Rumahnya di sini kakak bapak saya. Di sini? Ya. Ini dulu rumah? Ya, anaknya 6, semuanya meninggal, dicari nggak ada. Saudaranya dari bapaknya? Ya, kakak bapak saya. Pak D gitu ya? Ya. Rumahnya di sini, tertimbun Ya. juga? Pak Akhyar namanya, yang rumahnya di sini. Iya Pak. Kakak bapak saya. Berarti masih Pak D? Ya. Juga ikut jadi korban gitu? Ya, jadi korban. Makanya bapaknya dengan kan tahu persis cerita. Ya tahu persis. Desa Legetang ini ya? Ya. Insya Allah. Dan ini Pak katanya ini kan sebuah perbukitan ya. Dulu katanya lembah. Desanya ada di bawah gitu? Ya betul? Desanya ya pandan begini semuanya. Sudah begini? Sudah begini. Oh, sudah rata seperti ini? Ya. Terus gunung yang menimpa itu? Yang gunung itu, yang Pengamun-amun itu. Pengamun-amun di situ ya? Ya. Nggak kelihatan saya Pak ya? Kabut ya sekarang ya? Semua. Padahal seharusnya itu kan sungai Pak ya? Ya. Di sebelah sana kan kelihatan lembah ya? Ya. Ketika longsor harusnya seharusnya di bawah sana menguruk sungai itulah. Ya. Tapi kok malah melompat ke sini? Melompat ke sini. Ya, semua atas kehendak Allah Pak ya? Ya. Kehendak Tuhan. Ya. Kalau orang bicara banyak maksiat, banyak apa, kalau bapak saya nggak usah bicara yang seperti itu. Yang seperti itu, kasihan ya, sudah meninggal. Karena sudah meninggal ya, apapun aibnya kan. Ya kalau bisa jangan diungkit-ungkit gitu Pak ya. Semua manusia kan punya kesalahan, punya dosa kan gitu Pak ya. Iya, kasihan, betul. Ya, akan jadi pembelajaran lah untuk kita semua lah. Tapi semua itu namanya sudah musibah Pak ya. Iya. Itu sih kejadiannya tahun 55. Ya, kalau nggak salah bulan April 1955 Pak ya. Sudah lama sekali ya. Ya, dan sekarang dibangun tugu atau monumen tugu peringatan Legetang yang dimana ada satu kampung hilang dalam satu malam. Bapak terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan jenengan panjang umur dan ibu sukses selalu. Tunggu Bapak, bersuwun. Di tempat ini teman-teman terjadi sebuah tragedi, yaitu sebuah gunung yang tiba-tiba patah ujungnya ya, dan melompat menimpa satu kampung. Gunung itu dinamakan Gunung Pengamun-amun yang ada di sana, yang tertutup kabut itu teman-teman. Nah, di bawah dari gunung itu adalah sungai atau lembah ya, seperti terlihat di depan kamera. Nah, itu lembah, itu sungai teman-teman. Yang seharusnya ya patahan dari gunung itu langsung nyebur ke lembah atau sungai. Namun ya Allah menghendaki lain. Pucuk dari gunung itu melompat sampai ke sini teman-teman. Melompat seolah-olah terbang dan menimpa satu kampung. Ada sekitar kurang lebih 351 jiwa atau 351 warga Legetang ini yang tertimpa gunung tersebut. Dan kejadian itu terjadi di malam hari, kurang lebihnya pukul 11 malam teman-teman. Jadi semua warga teruruk oleh tanah. Jadi tempat ini dulu agak rendah ya teman-teman. Agak rendah. Agak sedikit lembah gitu seperti yang ada di sana, di depan sana itu, jauh sana ya. Coba saya zoom. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Namun sekarang menjadi sebuah perbukitan seperti ini karena terkubur oleh patahan dari gunung yang ada di sana atau Gunung Pengamun-amun yang sudah beredar di khalayak ramai. Saya juga sering baca artikel juga tentang sejarah dari desa hilang, desa Legetang ini ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika ada salah kata saya, karena ini saya mendapat kabar dari berbagai media juga, berbagai narasumber serta
kesaksian warga. Jadi desa Leketang itu hampir seluruh warganya itu melakukan perbuatan yang dimurkai Tuhan gitu ya. Homoseksual atau kaum Sodom, perjudian, perzinaan itu sudah menjadi tradisi, dan di hampir setiap malam tarian seperti itulah, nggak usah saya ucapkan, itu dilakukan dan diakhiri dengan perzinaan. Itu yang saya baca, teman-teman. Namun untuk kebenarannya barangkali teman-teman paham, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Maka Allah murka dan diturunkanlah azab, yaitu gunung yang dibuat menimbun satu kampung ini, kampung Leketang ini. Dan kejadian itu kurang lebih sekitar tahun 1955 ya, sudah lama sekali. Namun sejarah dari tempat ini masih sangat dikenang dan sudah terkenal juga ya, teman-teman. Nah, di sana itu ada tugu atau monumen, tugu peringatan ya, untuk mengenang hilangnya satu kampung dalam satu malam ini. Dari kesekian warga yang tertimbun hidup-hidup di lokasi ini, 351 orang, itu hanya satu yang selamat, seorang perempuan ya. Dia bernama Ibu Ratna atau Mbah Ratna, yang sekarang sudah meninggal ya. Kita mendekat ke tugu peringatan, tugu Leketang ini ya, teman. Tugu mana sebuah kampung yang hilang ya, terkena azab, begitu ceritanya, dalam satu malam. Kampung ini dulu terkenal sangat subur, teman-teman. Bahkan lebih subur dari kampung-kampung yang ada di wilayah Dieng ini. Desa Leketang paling terkenal perkampungannya atau lahan-lahan pertaniannya yang sangat subur ya. Dan ditanami kentang juga lain sebagainya. Dan hasil panen itu lebih melimpah dari daerah-daerah yang lainnya. Namun mereka kufur gitu ceritanya. Lupa bahwa apa yang mereka dapat itu atas izin Allah. Rasa syukur mereka kurang sehingga Allah murka, dan gunung yang ada di atas sana, Gunung Pengamun-Amun, patahkan ya. Di malam hari terjadi hujan deras dan tidak berhenti dan tepat pukul 11 malam, kesaksian warga dari daerah lain itu terdengar suara gemuruh ya, suara seperti meledak sangat dahsyat dari lembah yang ternyata keesokan harinya warga baru berani melihat, karena ngeri, kejadian itu sangat ngeri. Hujan itu sangat deras gitu menurut warga, sangat deras ditambah dengan angin yang kencang. Nah, jadi warga tidak berani keluar rumah gitu, dan terdengar suara ledakan di malam hari jam 11 malam ya. Ternyata esok harinya, teman-teman, warga dikejutkan ya dengan hilangnya satu kampung yang dulunya lembah berubah menjadi sebuah perbukitan. Insya Allah, benar-benar kejadian yang sangat miris ya, teman-teman ya. Ya biarlah sebagai pembelajaran kita hidup di dunia ini ya, hanya bernaung, menumpang, dan juga hanya sementara ya. Seperti ini, teman-teman. Di sini dibuatlah sebuah tugu atau monumen ya, monumen peringatan. Ikut wilayah Dieng ya, teman-teman, Gunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Coba kita mendekat, katanya di sini juga ada daftar-daftar nama atau prasasti gitu ya. Ini apa ini? Oh ya, coba saya masukkan sini, taruhlah uang ya. Apa maksudnya, tapi kita ngikuti saja lah. Mungkin ini tradisi, jadi taruhlah uang di
siapkan sebuah kardus gitu ya teman-teman. Nah, cari ada tulisan katanya. Saya juga baru pertama kali ya teman-teman datang ke tempat ini. Mana ya ada tulisannya katanya? Kok nggak ada ya? Nggak ada ya tulisannya. Hah? Aus ya? Nggak prasasti gitu loh. Nama-nama seluruh korbannya gitu loh. Kok nggak ada ya? Apa ini ya? Oh ini loh kan? Ini loh mungkin kena lumut, tertutup lumut tulisannya. Ya. Nggak ada. Ada kok nama-namanya. Nggak apa-apa lah. Jadi ke 351 yang jadi korban di sini ditulis di sini. Tapi kok nggak ada ya? Ada. Itu loh mungkin ketutup lumut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tayangan video kali ini ya saya akhiri sampai di sini dulu. Seperti itu tadi ya kisah dari sebuah kampung yang hilang ya, tragedi dalam satu malam. Terkenalnya itu kampung terkena azab. Tapi sebenarnya tidak etis lah kalau diucapkan seperti itu. Ya semua manusia itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Pasti semua manusia itu pasti memiliki celah dan dosa. Mudah-mudahan dia bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Apa yang kita lakukan di dunia hidup kita hanya untuk sementara ya di dunia ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini ya, karena saya sebagai manusia biasa juga tentunya saya tidak luput dari salah, hilaf, dosa maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi petunjuk dan diberi keselamatan dunia sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.